Hai semuanya, kembali lagi ke Selitara Channel. Welcome to a general reading. Kali ini temanya adalah pilih karir atau cinta. Tapi gimana kalau salah satu pilihan ini justru bikin kamu kehilangan segalanya? Di dunia ini kita sering diajarkan untuk memilih apakah kamu akan mengejar impian kamu atau mengutamakan seseorang yang kamu cinta. Tapi gimana kalau kartu tarot hari ini memberi jawaban yang nggak kamu duga? Sebelum kita mulai, coba pikirin situasi kamu sekarang. Apakah kamu merasa harus memilih antara hubungan dan karir, atau kamu justru bingung apakah bisa menyeimbangkan keduanya? Oke, bacaan ini bakal mengungkap kapan kamu harus pilih karir dan mengorbankan hubungan, kapan cinta adalah pilihan terbaik buat kamu, dan apakah ada cara untuk menyeimbangkan keduanya. Teman-teman, ini general reading, jadi tidak mungkin resonate untuk semuanya. Ambil yang positif dan let's dive into the reading. Oke, apakah kamu harus pilih karir saat ini? Di sini ada kartu 5 tongkat. Kartu 5 tongkat itu energinya Leo, ambisi, kompetisi, dan juga perjuangan. Di sini artinya untuk beberapa dari kalian diminta untuk fokus ke karir atau tujuan hidup, bukan ke hubungan asmara. Kenapa harus jadi prioritas? Karena lingkungan kerja lagi kompetitif. Kamu lagi ada di situasi dimana banyak orang bersaing untuk posisi yang kamu mau. Jadi kalau kamu nggak berjuang sekarang, kamu bisa tertinggal. Lalu juga kita lihat di sini ada masih banyak skill yang perlu kamu kembangkan. Kartu ini nunjukin kalau pertumbuhan karirmu masih dalam tahap awal atau lagi berkembang. Nah, mungkin kamu baru mulai membangun sesuatu kayak bisnis tadi atau proyek besar. Nah, dengan cinta bakal bikin kamu terdistraksi ya. Hubungannya belum stabil atau pasangan yang nggak mendukung bisa membuat kamu merasa terhambat. Jadi daripada membagi fokus, lebih baik dedikasikan energi sepenuhnya pada karir. Ya, ada potensi besar untuk sukses, tapi butuh fokus yang penuh. Nah, kalau kamu terus kerja keras, hasilnya akan sangat besar. Tapi kalau kamu terlalu terbagi antara cinta dan karir, kamu bisa kehilangan momentum. Taunya apa nih kalau cinta sekarang ini bukan prioritas untuk kamu yang tertarik energinya di segmen ini? Hubungan kamu nggak stabil atau penuh drama. Jadi hubungan kamu ini justru bikin kamu tambah stres daripada kasih kamu dukungan. Ini pertanda kalau kamu perlu menjauh sementara. I'm sorry everyone for the noise. Ya, juga kalau pasangan kamu yang sekarang nggak dukung ambisi kamu ya. Kalau dia nggak paham tujuan kamu atau justru menghalangi kamu, maka ini bukan saat yang tepat untuk fokus pada hubungan. Kamu ngerasa belum mandiri secara finansial. Kalau kamu masih berjuang untuk kestabilan ekonomi, nah lebih baik fokus ke karir dulu. Setiap kali kamu mencoba membangun hubungan, ada hambatan besar. Ini bisa jadi tanda semesta mau kamu fokus ke karir lebih dulu. Kapan waktunya kamu fokus ke cinta? Ya, walaupun sekarang lebih baik fokus ke karir, bukan berarti selamanya kamu harus mengabaikan cinta. Yang jelas kalau karir udah stabil atau nggak lagi perlu fokus penuh, bisa lah ya ke cinta. Terus kamu juga ngerasa cukup secara finansial dan mental, dan kamu juga ketemu orang yang benar-benar dukung kamu. Hubungan ini juga nggak terasa kayak beban, tapi lebih ke sumber motivasi. Kesimpulannya, jangan biarkan cinta menghancurkan masa depan kamu. Kalau kamu memaksakan hubungan di saat karir kamu masih dalam fase membangun, nah kamu beresiko untuk kehilangan kedua-duanya. Tarot di sini menunjukkan bahwa saat ini lebih baik fokus ke pengembangan diri, kestabilan finansial, dan pertumbuhan karir. Jangan buru-buru, sukses itu butuh waktu, dan cinta sejati nggak akan menghambat kamu, tapi akan datang di saat kamu siap. Oke, untuk kalian yang energinya tertarik ke pilih cinta dulu, ayo kita bahas ya. Nah, untuk kamu yang diminta untuk pilih cinta, kita lihat dari kata The Lovers. Lovers itu energinya Gemini. Ini bukan hanya soal hubungan romantis, tapi juga tentang komitmen, kebahagiaan, emosional, dan juga keputusan besar dalam hubungan asmara.
Kenapa cinta harus jadi prioritas kamu saat ini, untuk kamu yang tertarik energinya yang ini? Nah, cinta bisa jadi fondasi stabil untuk pertemuan kamu. Banyak orang berpikir kalau pilih cinta artinya meninggalkan karir, padahal sebenarnya hubungan yang sehat bisa menjadi kekuatan terbesar untuk mencapai kesuksesan. Kalau kamu punya pasangan yang suportif, nah ini justru bisa membuat kamu lebih termotivasi untuk berkembang. Pasangan kamu adalah partner in crime dalam hidup. Kalau kamu merasa pasangan kamu benar-benar ada untuk kamu, dukung impian kamu, kasih sinergi semangat kamu saat kamu lelah, bikin kamu ngerasa lebih kuat, nah hubungan ini pantas untuk diperjuangkan. Kamu udah cukup kerja keras, sekarang saatnya menikmati kebersamaan. Beberapa dari kalian sudah mengejar karir cukup lama dan merasa kesepian. Nah, kalau sekarang ini kamu ada kesempatannya terhadap cinta ya, berarti kamu ini ingin merasakan hubungan yang lebih bermakna, jadi kenapa enggak menikmati? Ya, untuk kamu yang menyadari ya kalau cinta ini bukan tentang mengorbankan segalanya, tapi tentang berbagi perjalanan, ya kamu bisa menyeimbangkan antara pasangan dan karir, ya kenapa enggak? Jadi cinta bisa jadi pilihan yang terbaik. Apa tanda-tandanya kalau cinta memang harus jadi pilihan kamu sekarang? Kamu merasa sangat terhubung secara emosional dan spiritual dengan dia. Pasangan kamu ini hadir untuk dukung, bukan untuk menghambat. Nah, kamu sudah mencapai titik stabil dalam karir sehingga lebih siap berkomitmen secara emosional. Ketika kamu membayangkan masa depan, kamu jadi lebih bahagia dengan berbagi hidup kamu dengan orang ini. Nah, kamu lebih termotivasi saat bersama pasangan, bukan sebaliknya. Kalau cinta sejati datang, jangan kasih pergi. Kalau kamu merasa cinta adalah bagian terpenting dalam hidupmu saat ini, mungkin inilah saatnya untuk lebih prioritaskan hubungan dan membangun masa depan bersama seseorang yang benar-benar berharga. Pertanyaannya, yang mana nih cenderungnya menurut kamu? Apakah cinta sebagai distraksi sehingga pentingin karir, atau cinta sebagai support, biggest support system for you? Nah, beberapa dari kalian juga bisa menyeimbangkan antara cinta dan karir secara bersama-sama. Kartu Seven of Pentacles, Six of Cups, dan Eight of Pentacles. Dengan astrologinya ada di Saturnus di Taurus ya, kerja keras dan kesabaran. Scorpio dan Cancer energi, hubungan masa lalu dan koneksi emosional. Matahari di Virgo, dedikasi dan efisiensi kerja. Jadi kalau kamu bertanya-tanya, apakah mungkin menyeimbangkan karir dan cinta tanpa harus memilih salah satunya? Jawabannya adalah iya. Tapi kuncinya itu ada pada sabar, strategi, dan komunikasi yang kuat. Kenapa harus seimbang? Kartu Seven of Pentacles, kamu udah kerja keras dan mulai melihat hasil dari usaha yang kamu tanam. Ini artinya kamu gak perlu terburu-buru pilih antara cinta atau karir, karena keduanya bisa berkembang bersamaan. Kartu Six of Cups, kartu ini melambangkan koneksi emosional yang mendalam, nostalgia, juga ini hubungan yang bisa tumbuh bersama ya. Jadi pasangan kamu ini seseorang dari masa lalu atau seseorang yang benar-benar memahami impian dan perjalanan hidup kamu. Eight of Pentacles ini nunjukin kerja keras, disiplin, dan fokus pada mencapai tujuan. Kalau kamu bisa mengatur waktu dengan baik, nah kamu bisa nih tetap mengejar ambisi sambil mempertahankan hubungan yang harmonis. Gimana caranya menyeimbangkan karir dan cinta? Buat komunikasi yang jelas. Sampaikan ke pasangan tentang impian dan ambisi kamu. Kalau dia benar-benar dukung ya, dia gak akan minta kamu untuk pilih salah satu, tapi justru akan membantu kamu mencapai keseimbangan. Atur prioritas tanpa mengorbankan salah satu. Kamu bisa tetap produktif dalam pekerjaan tanpa mengabaikan pasangan. Ciptakan jadwal yang memungkinkan kamu tetap berkembang di karir, tapi juga memberikan ruang untuk hubungan yang tetap sehat. Cari pasangan yang
sejalan sama tujuan kamu. Pasangan yang tepat nggak akan membuat kamu merasa bersalah karena mengejar impian. Sebaliknya, dia akan memberi energi positif dan inspirasi. Nah, kalau kamu bersama seseorang yang mengerti tentang betapa pentingnya karir kamu, maka jadinya kamu gak akan ngerasa harus milih. Nah, jangan lupa self-care. Seimbangkan karir dan cinta ini bukan berarti mengorbankan kesehatan fisik dan mental ya teman-teman. Luangkan waktu untuk self-care supaya kamu tetap bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan juga pasangan. Pastinya pilih lingkungan yang mendukung untuk keduanya. Kalau pekerjaan lagi terlalu nguras energi sampai kamu gak punya waktu untuk kehidupan pribadi, mungkin saatnya mengevaluasi apakah ini pekerjaan yang tepat untuk kamu. Sebaliknya, kalau hubungan kamu ini bikin kamu sulit berkembang, mungkin ada pola yang perlu diperbaiki. Jadi kita lihat apa tanda-tandanya kamu bisa menyeimbangkan keduanya. Kamu merasa bahagia dalam hubungan tapi tetap semangat di karir. Pasangan kamu ini paham kesibukan kamu dan kasih dukungan, bukan tuntutan. Kamu bisa membagi waktu tanpa merasa salah satu aspek hidupmu ini terbengkalai. Nah, hubungan kamu ini malah bikin kamu lebih termotivasi, bukannya sebaliknya. Tapi jika kamu nggak bisa menyeimbangkan, nah ini yang harus diwaspadai ya. Jika pekerjaan mulai mengorbankan waktu berkualitas dengan pasangan. Kalau pasangan membuat kamu ngerasa bersalah karena kamu ngejar impian dan jika kamu mulai merasa burn out karena terlalu memaksakan semuanya sekaligus. Ya, keseimbangan itu mungkin ya, asal ada komitmen dan kesepahaman. Banyak orang sukses yang tetap bisa menjaga hubungan cinta yang sehat kok. Kuncinya ada pada komunikasi, prioritas, dan kesepakatan yang jelas antara kamu dan pasangan kamu. Ya, kamu gak harus pilih antara karir atau cinta. Dengan keseimbangan yang tepat, kamu bisa pilih keduanya. Jadi, kalau hati kamu mengatakan ingin mempertahankan keduanya, percayalah bahwa itu mungkin. Oke, jadi apa kesimpulan dari pembacaan kali ini? Karir versus cinta. Harus pilih salah satu atau bisa punya keduanya. Jadinya nggak ada jawaban yang absolut tentang apa kamu harus pilih karir atau cinta atau keduanya, karena setiap orang punya situasi yang beda. Nah, Tarot di sini memberikan 3 skenario utama. Jika kamu yang harus pilih karir, kalau hubungan kamu saat ini menghambat pertumbuhan kamu, bikin kamu stagnan, atau kamu masih membangun fondasi keuangan yang stabil. Untuk kamu yang harus pilih cinta, nah jika hubungan ini adalah koneksi sejati yang membangun kehidupan lebih baik, mendukung pertumbuhan kamu dan memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada pencapaian materi. Kamu bisa menyeimbangkan keduanya jika kamu memiliki partner yang suportif, mampu mengatur waktu dengan baik, dan bisa menciptakan keseimbangan antara ambisi pribadi dan kehidupan cinta. Pesan pembacaan ini adalah ikuti intuisi kamu dan jangan takut memilih dirimu sendiri. Kalau hubungan kamu membuat kamu merasa terbebani, kehilangan identitas, atau sulit berkembang, mungkin saatnya fokus ke karir. Kalau karir membuat kamu merasa kesepian, kehilangan koneksi emosional, atau terlalu stres, mungkin kamu perlu meninjau kembali prioritas cintamu. Kalau keduanya penting, cari strategi keseimbangan yang tepat. Oke semuanya, terima kasih udah mengikuti pembacaan ini. I hope this reading helpful for kalian yang resonate. Nggak ada pilihan yang benar atau salah, yang ada hanyalah pilihan yang paling selaras dengan dirimu. Dengarkan hatimu karena jawaban terbaik udah ada di dalam diri kamu. Sekarang giliran kamu, apa kamu ngerasa lebih condong ke yang mana? Tulis kolom komentar ya. I will be happy if you like, share, and subscribe this channel supaya kamu gak ketinggalan pembacaan berikutnya. Kalau kamu perlu bimbingan lebih lanjut, bisa lihat jurnal-jurnal yang linknya aku taruh di deskripsi. Untuk kamu yang mau private reading bisa hubungin admin aku. Sekali lagi, thank you so much. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Have a good and a blessed day. Apapun pilihan kamu, kamu pantas untuk bahagia. Bye for now. See ya.
Bisa ritual penyembuhan dengan elemen air tuh bisa dengan meditasi dengan suara ombak, banyak tuh kan di YouTube. Terus juga dengan mandi dengan garam laut, itu untuk detox aura negatif ya, bisa ada garamnya juga aku lihat di all shop banyak. Dan untuk melepaskan energi lama, terus bisa kamu tulis jurnal afirmasi, terus kamu larutin ke air juga bisa. Kalau memungkinkan, kunjungin air laut atau air terjun. Nah itu bagus banget sih untuk menyerap energi segar dari alam. Nah, kesimpulan pembacaan ini apa? Mantan yang masih terobsesi atau energi yang masih tertinggal dalam hubungan bisa menjadi beban yang menghambat pertemuan kamu. Pembacaan kali ini dan Angel Oracle meminta kamu untuk membersihkan energi, melepaskan masa lalu dan bergerak maju dengan lebih ringan. Teman-teman, lepaskan yang udah berlalu, bersihkan energi kamu dan izinkan kehidupan baru yang lebih baik masuk ke dalam hidupmu. Kamu pantas mendapatkan cinta yang membebaskan, bukan yang mengikat dan mengontrol. Percayalah, sesuatu yang jauh lebih baik sedang menanti kamu. Terima kasih udah menonton pembacaan kali ini. Kalau pembacaan ini resonate, support channel ini dengan subscribe, nyalakan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan pembacaan selanjutnya. Teman-teman, kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin menjalani masa depan. Jadilah versi terbaik dari diri kamu dan biarkan semesta membimbing kamu menuju cinta yang benar-benar sepadan. Thanks for watching. Bye for now. See ya.